warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Tempat destinasi wisata Sobat Ibnu Sobirin sekalian yang baru menemukan yang channel tidak ini, lain jangan lupa untuk like, comment, Siliwangi ya, subscribe agar channel juga perbatasan dengan Jalan Kartini, Kota Cirebon. yang baru. Sekarang saat ini direvitalisasi kan dan kemarin aura oleh vintage gubernur ya, yang di natural sini. sehingga Nah, ini dia apa namanya jalan masuk ke lorong tempat basement ini, tempat parkir. Kadang orang-orang larinya pada ke jalan besar sini sehingga membuat ayunannya juga ada. Ibnu Sobirin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Senang sekali bisa membuat satu video untuk kalian semuanya. Dalam video kali ini, Sobat Ibnu Sobirin akan saya ajak jalan-jalan menuju tempat destinasi wisata terbaru di Kota Cirebon yang tidak lain adalah Alun-Alun Kejaksan. Nah, bagaimanakah alun-alun ini diresmikan dan sehingga sekarang revitalisasi? Kita simak saja. Tapi bagi para Sobat Ibnu Sobirin sekalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar ini channel semakin aktif dan semakin memberikan manfaat kepada para Sobat Ibnu Sobirin sekalian yang lainnya. Oke, terus simak video ini. Kali ini Ibnu Sobirin sedang berada di alun-alun Kejaksan, tepatnya di Jalan Siliwangi ya, juga perbatasan dengan Jalan Kartini, Kota Cirebon. Sekarang saat ini tentunya pada pagi hari guys, jadi suasananya enak, kosong. Biasanya kalau malam ini, terutama di bulan Ramadan ini, pasti banyak pengunjungnya ya. Nah, inilah ikonik wajah alun-alun Kejaksan Kota Cirebon yang baru ya, setelah direvitalisasi kemarin oleh Gubernur Ridwan Kamil ya kan. Nah, ini tentunya banyak perubahan-perubahan guys. Dulu saya nggak seperti ini ya. Banyak sekali sekarang perubahan-perubahan dari wajah alun-alun ini. Juga letaknya sangat strategis ya. Jadi sehingga banyak wisatawan-wisatawan luar juga bahkan datang ke sini hanya untuk apa namanya ya, makan-makan terus lesehan guys. Apalagi sekarang ditambah dengan apa namanya, ornamen ini ya, batu ekspos ya. Bata ekspos ini semakin memberikan kecantikan dan aura vintage-nya yang natural, sehingga apa namanya ini mampu berbaur dengan tradisi ya, atau ikon tradisi Kota Cirebon, yaitu gapuranya. Setelah direvitalisasi tentunya banyak sekali apa namanya perubahan wajah dari alun-alun Kejaksan ini. Di antaranya juga ya, selain tadi emang ini dibuat full bata expose ini ya, desain ya. Ini juga apa ya, sekarang banyak tempat sambung ini akan ada basement ya. Jadi karena buat tempat parkir ya di sana ya, buat tempat parkir di halaman At-Taqwa sana ya, itu sebenarnya minim banget sih. Kalau misalkan menurut saya nggak cocok kalau misalkan buat apa namanya para wisatawan parkir di sana, karena memang areanya terbatas ya. Jadi memang pemerintah juga dalam hal ini terus mengembangkan ide-idenya bagaimana wisatawan itu bisa nyaman ya kan, membawa kendaraan mereka untuk bisa parkir. Jadi di sini baru akan dibuka ya, wacananya baru akan dibuka tempat parkir itu di sini. Nah, ini dia apa namanya jalan masuk ke lorong tempat basement ya, tempat parkir basement. Ini ke bawah, cuman untuk sekarang masih belum dibuka, tapi kita coba ulik-ulik ke bawah gimana keadaannya di dalam. Nah, ini wacananya bisa menampung sekitar 140 kendaraan roda 2 motor dan 70 unit mobil ya. Jadi nggak usah khawatir, untuk nanti bakalan aman untuk parkir apa namanya para wisatawan. Kalian semua Sobat Ibnu Sobirin yang ingin berwisata ke Kota Cirebon wajib mampir ke sini ya, ke alun-alun Kejaksan, karena ini tempat recommended banget untuk dijadikan tempat bersantai bersama keluarga. Nah, ini untuk sementara ya. Ya seperti halaman parkir kalau di mall-mall sih sebetulnya, kayak di Asia atau Jogja. Samping apa namanya
ya apa tempat parkir ya, basement yang akan dibuka oleh pemerintah Pemkot Kota Cirebon untuk dalam rangka melayani para wisatawan ya, pengunjung sekalian agar tidak sulit dalam memarkirkan kendaraannya ya kan. Karena juga sekarang kalau kita lihat guys, itu di Atako itu tempat parkir mobil itu terbatas banget sih. Mungkin nggak nyampe 20 unit ya di sana ya. Di sana nggak nyampe 20 unit. Jadi makanya memang betul sih susah buat parkir. Kadang orang-orang larinya pada ke jalan besar sini sehingga membuat arus kendaraan menjadi macet gitu ya dan crowded. Nah, jadi betul banget nih ide pemerintah nih. Saya setuju banget buat parkir nanti ya. Nah, ini tempat main anak-anak juga nih. Ya, cocok lah buat kalian yang punya anak kecil, diajak ke sini. Wah, indah banget deh pokoknya deh. Gratis juga gitu kan. Ada wahana permainan anak-anak. Memang full kayu ya. Full kayu. Sana. Tuh. Jam segini enak sih sebetulnya, masih sepi, masih pagi gitu kan. Pagi-pagi itu masih enak ya, masih nggak terlalu banyak pengunjung ya. Memang malam juga enak, cuman malam memang rame ya. Dan banyak lampu nantinya dinyalain semua. Ini lampu merkuri atau apa saya kurang tahu ya. Nah, ini kayak model gini. Terus juga ada ayunannya juga, ada itu atas tuh ruko kayaknya guys. Jadi untuk kedepannya mungkin ini akan disewakan juga nih, akan disewakan menjadi kios-kios dagang ya. Jadi mungkin untuk menertibkan pedagang kaki lima yang nggak punya tempat usaha gitu kan, dan mereka punya produk, mereka bisa ya menyewanya di sini ke pemerintah ya. Ini rapi banget sih guys menurut saya. Shelter UMKM dan Aircraft Kota Cirebon. Nah, ini aircraft ya. Aircraft itu ya mungkin bagi para pengrajin juga, bagi yang punya produk kerajinan tangan. Ini pasti nanti kedepannya bakal rame turis yang berkunjung ke sini juga ya, baik dari domestik maupun mancanegara juga ya. Shelter UMKM. Nah, ini bagus banget nih aircraft. Nah, wajib banget. Sama Pak siapa Pak? Ya, Pak Denny, apa kabar Pak? Salam dulu Ibnu Sobirin. Oke, Sobat Ibnu Sobirin. Saya mau tanya-tanya Pak, bagaimana pendapat Bapak gitu tentang dibukanya alun-alun Kejaksaan setelah direvitalisasi Pak? Menurut saya sih Gimana Pak? Ajib atau gimana? ya ajib. Untuk apalagi sekarang kan baru pembukaan, banyak wisatawan yang dari Majalengka, mungkin Kuningan, bahwasannya ada alun-alun baru di Kota Cirebon gitu loh. Jadi menjadikan suatu kebanggaan bagi putra daerah Pak ya. Betul. Kota Cirebon gitu kan. Dulu belum seperti ini Pak ya, masih belum. masih berantakan lah ya. Ya. Ibaratnya masih banyak sampah, terus nggak tertata. Sekarang udah rapi banget Pak ya. Alhamdulillah ya. Pak Denny juga bawa keluarga. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Salam. Ya, itu dari wawancara singkat saya bersama salah satu wisatawan lokal ya. Pak Denny ya, seru banget sih orangnya. Jos asik. Nah, kita sekarang kemana lagi ya? Sini deh. Tuh. Oh, ini nih apa sih namanya? Ada karangan bunganya kemarin setelah diresmikan oleh Pak Gub ya, Pak Gubernur. Karangan bunganya. Banyak guys ya. Nah, kalau untuk tadi yang di belakang saya ini, nah ini memang sudah lama ya buat lokalisasi atau ruko-ruko yang ditertibkan oleh pemerintah untuk para pedagang kaki lima di sini udah lama ya. Cuman kalau yang di atas sini gimana sih? Nah, di atas ya. Sebentar. Mana ya? Nah, di atas ini akan dibuka ya, baru ya. Memang ini salah satu mitra Kejaksaan ini tim dari alun-alun Kejaksaan sini ya. Oke, di antaranya selain tadi banyak keunikan-keunikan, dan memang sekarang wajahnya sudah semakin rapi ya setelah direvitalisasi.
Dan ini yang salah satu yang paling penting juga, tempat ini merupakan konon katanya sebagai tempat proklamasi juga Indonesia sebelum di Jakarta ya. Tapi perlu di-cross check lagi deh apakah itu betul nggak. Yang jelas memang tempat ini juga memiliki nilai-nilai historis ya, nilai-nilai historis yang perlu kita ulik ya, perlu kita observasi juga. Kemudian di sana juga, ada rumah jabatan bupati ya. Jadi memang tempatnya itu luar biasa banget, strategis banget. Nah, di sini juga paling penting ini ada Masjid Raya At-Taqwa. Nah, mana ya? Ini Masjid Raya At-Taqwa, yang mana masjid ini juga sebagai ikonik kota Cirebon yang arsitekturnya ajib ini guys. Ini susunan batanya ya, bata eksposnya ini bukan bata biasa guys yang dipakai buat bangun rumah ya. Ini memang bata ekspos yang walau alam ya, apakah dari Majalengka atau dari Cirebonnya sendiri, tapi ini ajib ya susunan bata eksposnya. Jadi nilai seninya juga ada, dan memang pemerintah juga dia promote ya kan, atau ya menghimbau gitu kepada para seniman Cirebon gitu kan, untuk ya terus mengembangkan ide-idenya. Dan tempat ini difasilitasi alun-alun Kejaksaan ini utamanya bagi para seniman ya. Ingat, jadi para seniman yang kali ini menyaksikan video channel Ibnu Sobirin, itu perlu diketahui ya bahwasanya pemerintah ini ayo ngajak ente-ente semua untuk bisa ikut bergabung ya kan, untuk membangun, untuk improve alun-alun Kejaksaan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang modern dan historis ya. Nah, untuk selanjutnya sekarang saya akan mewawancari salah satu petugas di Micro Library. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, kali ini saya berada di Micro Library yang ada di alun-alun Kejaksaan Cirebon. Nah, Micro Library ini salah satu fasilitas yang terdapat di dalam komplek alun-alun Kejaksaan ini. Dan bersama saya sekarang sudah ada Pak Rofadi. Ya, beliau adalah salah satu petugas yang kita bisa temui bagi sobat Ibnu Sobirin sekalian yang berkunjung ke sini juga. Nanti bisa temui beliau dan silakan bisa tanya-tanya. Pak Rofadi, apa kabar? Sehat, Pak? Ini mungkin bisa di-share kan gitu kan, apa Micro Library ini fasilitasnya apa saja, dan mungkin ada beberapa buku-buku yang menarik atau ya mungkin Bapak bisa ceritakan dan bagikan kepada sobat Ibnu Sobirin. Terima kasih Mas. Namanya siapa Mas? Saya Ibnu Sobirin, Pak. Ibnu Sobirin. Iya, dari Micro Library ini alun-alun Kejaksaan ini bagian daripada Perpustakaan Umum Kota Cirebon yang berada di Jalan Bebas di Darsono nomor 11 di sebelahnya lagi. Itu bagian dari kita menempatkan di alun-alun Kejaksaan supaya bisa dibaca oleh masyarakat umum. Ada orang-orang yang berkunjung ke alun-alun Kejaksaan bisa membaca buku, memfasilitasi orang-orang yang nggak bisa singgah ke perpustakaan umum bisa ke. Oh, jadi salah satu bawah tangannya dari perpustakaan ini ya, iya. Perpustakaan Nasional Yang ya, beberapa di kota. Di naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsip. Oh iya. Makanya di sini juga bukan hanya buku-buku yang ditampilkan, tapi juga foto-foto bersejarah itu punya arsip. Yang di pojok-pojok. Oh. Itu bagian dari ya foto-foto tempo dulu dengan sekarang. Termasuk Iya. Pak Wali Kota dari abad awal sampai sekarang tercantum namanya. Ada semua Pak ya? Ada. Ya, alhamdulillah. Jadi sebetulnya ini juga taman baca yang mengkaji nilai-nilai sejarah di balik bukan hanya kota alun-alun Kejaksaan aja Pak ya, mungkin kota Cirebon juga ya, Ya. di sini ya. Dari wali kota awal ya Awal sampai akhir ada ya, semua ya. Oh, luar biasa banget. Jadi ini juga bagus guys. Jadi kalian selain bisa menikmati suasana di alun-alun kota Cirebon ini atau alun Kejaksaan, juga bisa berkunjung sini Pak ya, paling intinya ya. Iya. Karena di sini pusat ilmunya. Jadi gitu kita mengilmui lah gitu, nilai historisnya apa gitu di sini. Gitu. Terus masalah waktu kan itu kita buka setiap hari dari hari Senin sampai Jumat tuh jam pukul 11 sampai jam 5 ini selama bulan puasa. Nah, untuk Sabtu dan Minggu kita buka lebih awal. Itu kalau Sabtu jam 8 sampai jam 5 sore.
Jadi kalau weekend Sabtu Minggu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi nanti malam nih nggak ini Pak ya? Enggak. Sampai malam ya. Iya, enggak sering. Kalau Senin sampai Jumat itu dari jam Jam 11 sampai jam 11 sampai jam 5 sore. 5 sore. Iya. Oh, jadi weekend lebih panjang ya waktu bukanya ya. Iya. Artinya cuma micro library aja ya. Mikro. Kalau apa sih kayak ini sih alun-alun sih emang bebas untuk umum. all time ya. Ah. Itu juga kalau menurut petugas itu dibatasi sampai jam 10 malam kalau nggak salah sih. Sampai jam 10 malam. Kalau untuk alun-alun kejaksaan. Jadi alun-alun kejaksaan juga apa walaupun bebas all time tapi tetap ya ada PP-nya, Satpol PP-nya ya tetap untuk sesuai menertibkan. dengan ya standar operasional. Oh, jadi gitu ya bukannya. Tapi Ya tetap aja kalau orang sampai menepis sih mungkin ada aja mungkin ya, ada aja. Iya, jadi memang kalau misalkan buat apa namanya waktu penjagaan itu sampai jam 10 malam guys. Tapi untuk apa namanya biasanya ya orang tetap aja ada gitu ya berapa orang gitu kan ya sampai malam larut malam karena memang ini nggak ada model kayak apa sih namanya pintunya gitu kan ya untuk menutup area lokasi kan. Kecuali micro library aja. Jadi kalau micro library memang ada petugas khusus Pak ya apa office desk-nya gitu ya yang resepsionis yang jaga ya. Buat petugasnya di micro library ini ada berapa Pak? Oh, kita kebetulan kalau ini di shift Mas, kalau ada hari untuk khusus untuk hari Sabtu dan Minggu di shift kan. Jadi 2 shift yang awal dari jam 8 sampai jam 12. Nah, shift keduanya itu dari jam 12 sampai jam 5 sore. Oh, jadi Itu Sabtu dengan Minggu. Sedangkan kalau hari Senin sampai Jumat itu hanya 1 shift. Soalnya dari jam 11 sampai jam 5 di 1 shift. satu shift. Jadi memang petugasnya juga nggak banyak Pak ya. Iya. Bagus juga bagi kalian yang mungkin nggak cukup dengan micro library ini yang suka baca ya minat bacanya tinggi bisa berkunjung langsung Pak ya ke yang Langsung aja ke perpustakaan umum kota Cirebon yang yang dikenal sih dengan perpustakaan 400. iya itu ada di samping RRI Pak ya. RRI ya. RRI sebelahnya deh itu deh situ ya bypass di situ ya gede banget di situ ya. Tapi kalau enggak di sini juga udah cukup sih mau ngevlog gitu Pak bisa. Iya, yang mau vlog yang mau tahu apa sih informasi lebih lanjut ya bisa di sini-sini gitu kan atau mau santai-santai sambil baca buku bawa anak ke sini juga ya bisa gitu ya. Memang selain ada wahana anak-anak juga ada wahana untuk membaca. Jadi membudayakan anak-anak itu dengan membaca buku Pak. Yang Itu utama luar biasa banget yang sih. utamanya sih ya. Iya. Tugas dari kami kan itu meningkatkan ya apa minat budaya masyarakat. Jadi dengan cara mungkin begini kita bisa ya mencoba ya mencoba supaya masyarakat Tips-tips nggak buat Ibnu Sobirin yang apa ingin berkunjung ke sini dan bagaimana pendapat Bapak tentang apa sih namanya alun-alun kejaksaan ini gitu. Mungkin ada apa sih prakata dari Bapak? menurut saya ini prolik dari alun-alun kejaksaan ini sangat bagus sekali untuk masyarakat. Sangat bagus. Iya, karena dilihat dari apa namanya bentuk dari alun-alun ini menandakan kecerbonannya tuh. Oh, Kan iya. Dari bentuk itu namanya ini Candi Benta dari bangunan awal. Jadi Candi Benta kecerbonannya itu kena sekali. Iya betul ya. Iya. Jadi dari nilai historisnya Pak ya, Historisnya, ikoniknya itu ikonik. ya kan apa sih Masuk namanya dari- Gapura ya? Iya, dari Gapura itu Gapura. kan Candi Benta. Candi Benter Nah, ini. di Ya. dalamnya juga kan ada tempat bermain untuk anak-anak. Makanya bagus sekali kalau umpama ya di rumah jenuh ya mangga ya ke alun-alun Mampir ya Kejaksaan, ke sini. mampir. Nah, ini juga ada di sini ada dengan kami dengan ya Dinas Perpustakaan Umum Kota Cirebon ya, dengan mikrolibrary-nya ditampilkan di sini ada buku-buku untuk anak, buku-buku agama, ya buku-buku cerita mulai dari sini. Terus di samping itu ada gambar-gambar dan ya apa namanya gambar-gambar terus apa nama-nama wali kota Iya, iya. dari awal sampai akhir. Nama-nama wali Iya, kota Pak. dari awal sampai bisa didapat guys. Selain tadi apa namanya tentang micro library, ya di sini juga saya akan menampilkan beberapa buku ya. Ini buku bacaan yang ada di micro library bagus banget ya. Ada buku sejarah, buku agama juga banyak. Tuh juga wajah kota
Cirebon ya, dari alun-alun Kejaksaan dari tahun ke tahun ya, dari tempo dulu sampai sekarang ya, bahkan wali kotanya juga ada ya. Oh ya, di sini nih tuh lengkap guys. Ini Pak ya? Ya, tulisan sebelah kanan itu tulisan. Oh nah ini nih, Ya, itu dari nah ini nih daftar wali kota dan sekretaris daerah Kota Cirebon. Wah lengkap deh. Kalian yang suka sejarah nih datang sini nih, atau kalian yang bergabung di komunitas Historia Indonesia KHI, wah bagus banget nih buat di apa, digali ya kan, nilai sejarahnya buat di apa nih, observasi lagi. Review singkat kita ya Sobat Ibnu Sobirin sekalian, tentang alun-alun kota Kejaksaan atau alun kota Cirebon yang baru direvitalisasi ini. Tentunya banyak hal menarik yang bakal didapatkan bagi kalian ya Sobat Ibnu Sobirin dari manapun, dari luar daerah ya, mampir ke Cirebon sini untuk bisa sejenak ya menikmati suasana bangunan ya, lokasi dan suasana keindahan arsitekturnya. Saya Ibnu Sobirin, jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.